Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 10 bersama saya Tisna Ramdan Wiguna, NIM 11720200234 dengan materi meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha Memelihara, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Penghimpun, Maha Adil, dan Maha Akhir. Makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah percaya atau yakin dengan sesungguhnya akan adanya Allah yang Maha Esa, baik zatnya, perbuatannya, maupun sifat-sifatnya. Iman adalah anugerah yang tiada ternilai, tidak dapat dibandingkan dengan semua kenikmatan duniawi. Seseorang yang telah mendapatkan kenikmatan iman sesungguhnya telah mendapatkan segalanya. Sebaliknya, seseorang yang hanya mendapatkan kenikmatan duniawi tetapi tidak mendapatkan kenikmatan iman sesungguhnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena semua kenikmatan duniawi bersifat fana dan hanya bertahan sementara waktu. Beriman kepada Allah merupakan dasar dan sumber segala kepercayaan dalam Islam. Berbagai macam cara dilakukan orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tadabbur alam, melihat keindahan alam untuk mengambil hikmah dari kebesaran dan keagungan Sang Pencipta, mempelajari sifat-sifatnya, mempelajari nama-namanya yang telah terdapat dalam Asmaul Husna, dan masih banyak cara lainnya. Semua sifat dan nama Allah menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaan. Dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwasanya seseorang yang mendapatkan iman kenikmatannya, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan segalanya. Contoh dari kenikmatan iman ini, ketika kita melaksanakan sholat, kita merasakan nikmat dengan sholat itu, maka di sana kita sudah termasuk orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dari iman. Iman kepada Allah. Karena pada waktu sholat, pada hakikatnya kita senantiasa berdialog, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik atau bagus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik itu tercantum dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahidan Man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya
milik Allah 99 nama. Barang siapa yang mengihso atau menghafalkan dan mengamalkannya, maka pasti masuk surga. Dari dua dalil tersebut dapat kita fahami bahwasanya Allah itu memiliki 99 nama yang terbaik dari yang terbaik. Dan kita harus meninggalkan orang-orang yang menyalahartikan dari 99 nama tersebut. Dan barang siapa yang menghafalkan dan mengamalkan dari nama-nama Allah tersebut, maka niscaya akan masuk surga. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, dari 99 nama, pada kesempatan ini kita akan membahas 7 dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama yaitu Al-Karim. Bermakna kemuliaan atau keistimewaan. Melalui sifat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia memiliki sifat kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan apapun tentunya, serta memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus diminta terlebih dahulu. Nah, bahwasanya dari sifat Al-Karim ini yang bermakna kemuliaan atau keistimewaan, kita diajarkan untuk saling kasih sayang antara satu sama lain. Dan kita diajarkan untuk saling memaafkan. Tidak boleh ada dendam atau kebencian yang tertanam dalam diri kita. 2. Al-Mu'min. Artinya pembenaran atau ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan sifat Al-Mu'min karena dia menyaksikan keesaannya. Melalui sifat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia tidak mencampur adukan antara keimanan dan kezaliman. Tentu saja bahwasanya kebaikan dan keburukan tidak dapat disatupadukan, dicampur adukan menjadi satu. Harus jelas antara hak dengan hak, yang batil dengan yang batil, serta memberikan ketenangan batin kepada orang lain, khususnya kepada karib kerabat. 3. Al-Wakil. Berarti mengandalkan pihak lain atau seseorang yang dipilih atau diandalkan untuk mewakili suatu urusan yang seharusnya dikerjakannya. Sebagaimana manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard yang berfungsi memimpin, mengelola, menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan. Melalui sifat ini, manusia diharapkan mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah, sebagai pemimpin, dengan penuh tanggung jawab, serta menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung dan penolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. 4. Al-Matin. Artinya kekukuhan disertai dengan keterbentangan dan kepanjangan. Melalui sifat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menjaga kekuatan atau kekokohan iman kepada Allah, sehingga tidak melakukan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 58. 5. Al-Jami'. Artinya menghimpun atau mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Jami'. Artinya Allah akan menghimpun semua manusia pada hari kiamat, baik orang-orang terdahulu maupun orang-orang kemudian. Melalui sifat Allah Subhanahu wa taala ini, manusia diharapkan senantiasa beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, serta mampu bersikap jujur
tabligh, amanah, serta istiqomah dalam Islam. 6. Al-adl, artinya lurus atau sama. Melalui sifat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar memberikan hak orang lain sesuai dengan yang harus diterimanya tanpa mengurangi sedikit pun, serta mampu menegakkan keadilan sepenuh hati, baik terhadap keluarga, tetangga, teman, dan masyarakat lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90. 7. Al-akhir, artinya yang terakhir. Al-akhir biasanya diawali dengan kata al-awwal yang artinya permulaan. Melalui sifat Allah Subhanahu wa taala ini, manusia diharapkan mampu menjadi teladan yang pertama tampil dengan amal soleh dan keteguhan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 3. Perilaku cerminan makna Asmaul Husna. Secara umum, perilaku muslim yang mencerminkan keimanan terhadap Asmaul Husna, nama-nama terbaik, nama-nama yang paling baik, atau nama lain dari Allah Subhanahu wa taala, antara lain dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. 1. Percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. 2. Senantiasa berperilaku jujur dan disiplin dalam segala hal. 3. Memiliki sifat hati-hati dalam segala hal, baik ucapan, tingkah laku, serta perbuatan, dan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam godaan syaitan. Tentunya, dalam melaksanakan poin ketiga ini, kita harus senantiasa mawas diri, merasa diri itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu. 4. Senantiasa mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena bahwasanya pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Apabila kita sudah tidak berpegang teguh lagi kepada Al-Quran, niscaya hidup kita akan tersesat. 5. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Pada poin kelima ini, kita dianjurkan untuk tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun itu hal terkecil. Dari pembahasan yang sudah kita lalui bersama-sama, maka dapat kita simpulkan bahwasanya iman kepada Allah artinya percaya dan meyakini dengan seyakin-yakinnya akan adanya Allah yang Maha Esa, baik zatnya, perbuatannya, maupun sifat-sifatnya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Terdapat 99 Asmaul Husna yang wajib kita ketahui. 7 diantaranya adalah Al-Karim yang Maha Mulia, Al-Mu'min yang Maha Terpercaya, Al-Wakil yang Maha Mewakili atau Pemelihara, Al-Matin yang Maha Kokoh, Al-Jami' yang Maha Menghimpun, Al-Adl yang Maha Adil, dan Al-Akhir yang Maha Akhir. Semoga kita semua senantiasa dapat mengamalkan isi dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari.
Alhamdulillah, pembahasan demi pembahasan sudah kita pelajari bersama. Semoga apa yang diberikan dapat difahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Tisna Ramdan Wiguna, undur diri, sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.